Apa itu barisan aritmatika? Barisan aritmatika adalah barisan bilangan yang memiliki selisih tetap antara satu suku dengan suku berikutnya. Selisih yang tetap ini disebut beda. Rumus beda adalah B sama dengan U2 dikurang U1. Berikut adalah contoh soal barisan aritmatika. Seorang petani menanam jagung di ladang dalam barisan lurus. Pada barisan pertama, petani menanam 10 jagung. Pada barisan kedua, ia menanam 14 tanaman. Dan pada baris ketiga, ia menanam 18 tanaman. Pola ini berlanjut untuk baris-baris berikutnya. Berapa beda atau selisih jumlah tanaman jagung antar barisan dalam pola ini? Berikut adalah penyelesaian beda. Jumlah tanaman pada baris-baris berturut-turut adalah 10, 14, 18, dan seterusnya. Untuk menentukan beda, kurangkan jumlah tanaman di baris kedua dengan jumlah di baris pertama. Beda sama dengan 14 dikurang 10 sama dengan 4. Jadi, beda pada barisan aritmatika ini adalah 4. Rumus suku ke N. UN sama dengan A ditambah dalam kurung N kurang 1 tutup kurung dikali B. Contoh soal, seorang petani menanam pohon mangga di kebunnya. Pada baris pertama ditanam 5 pohon, pada baris kedua 8 pohon, pada baris ketiga 11 pohon, dan seterusnya hingga baris ke-20. Tentukan jumlah pohon di baris ke-20. Penyelesaiannya diketahui A-nya adalah 5, B-nya adalah 3, dan N-nya adalah 20. Yang ditanya, U20-nya berapa? Jawabannya UN sama dengan A ditambah dalam kurung N kurang 1 tutup kurung dikali B. Diketahui A-nya adalah 5 pohon, ditambah N-nya adalah 20 dikurang 1, dan dikali 3 pohon. 5 pohon ditambah berdasarkan pengurangan di atas 20 kurang 1 menghasilkan 19 dan dikalikan dengan 3 pohon. Lalu 5 pohon ditambah dari hasil 19 dikali 3 menghasilkan 57 pohon. 5 pohon ditambah 57 pohon menghasilkan 62 pohon. Jadi jumlah pohon pada barisan ke-20 adalah 62 pohon. Selanjutnya, di barisan aritmatika ada yang namanya suku tengah, ditandai dengan UT. Rumus suku tengah adalah setengah dalam kurung A plus UB. Selanjutnya ada contoh soal suku tengah. Pada suatu sekolah, jumlah siswa di kelas meningkat setiap tahun. Pada tahun pertama ada 10 siswa, dan setiap tahun jumlah siswa bertambah 4 orang. Jika di tahun pelajaran terakhir ada 50 siswa, berapakah siswa pada tahun ke-6? Yang merupakan tahun dengan jumlah siswa yang paling teman. Penyelesaiannya diketahui A sama dengan 10 siswa, B sama dengan 4 siswa, dan UN sama dengan 50 siswa. Yang ditanya, UT berapa? Jawabannya kita masukkan dulu rumus UT. Rumus UT adalah setengah dalam kurung A plus UN. Kita masukkan ke dalam rumus menjadi setengah dalam kurung 10 siswa plus 50 siswa. Kita jumlahkan menjadi 60 siswa. Jadi setengah dikali 60 sama dengan 30 siswa. Jadi jumlah siswa pada tahun ke-6 yang merupakan suku tengah adalah 30 siswa. Apa itu deret aritmatika? Deret aritmatika adalah jumlah keseluruhan suku yang ada di barisan aritmatika. Selain itu, deret aritmatika dapat diartikan sebagai barisan yang nilai seluruh sukunya didapatkan dari penjumlahan atau pengurangan suku sebelumnya dengan suatu bilangan. Berikut mencari suku ke N deret aritmatika. Seorang petani menanamkan pohon mangga dalam deretan lurus. Jarak antara pohon mangga pertama dengan pohon mangga kedua adalah 3 meter. Jarak antara pohon kedua dengan pohon ketiga juga 3 meter. Dan begitu seterusnya, sehingga membentuk pola jarak yang sama. Jika pohon pertama ditanam di titik 0 meter, pada jarak berapa meter pohon ke-15 ditanam? Penyelesaiannya diketahui A sama dengan 0 meter, B sama dengan 3 meter, N sama dengan 15.
Yang ditanya adalah suku ke-15 atau U15. Jawabannya kita harus memasukkan dulu rumus UN. Rumus UN adalah A plus N-1 kali B. Terus kita masukkan ke dalam rumus. U15 sama dengan 0 plus 15-1 kali 3. Menjadi U15 sama dengan 0 plus 14 kali 3. U15 sama dengan 0 plus 42. Jadi, U15 adalah 42 meter. Nah, jadi jarak tanaman pohon yang ke-15 adalah 42 meter. Kali ini kita akan membahas tentang rumus suku tengah atau UT. UT sama dengan 1/2 dalam kurung A tambah UN. Berikut adalah contoh soalnya. Seorang peternak mengatur kandang hewannya dalam bentuk deretan. Ia membangun kandang pertama dengan panjang 5 meter, kandang kedua dengan panjang 9 meter, kandang ketiga dengan panjang 13 meter, dan seterusnya. Hingga kandang terakhir yang panjangnya 77 meter. Berapa panjang kandang yang berada tepat di tengah deretan tersebut? Penyelesaian. Diketahui A sama dengan 5 meter, B sama dengan 4 meter, dan UN sama dengan 77 meter. Ditanya UT, jawab. Pertama-tama kita masukkan rumus UT terlebih dahulu, yaitu 1/2 dalam kurung A ditambah UN. Lalu kita masukkan angkanya, yaitu 1/2 dalam kurung 5 ditambah 77. Lalu kita tambahkan 5 tambah 77, sama dengan 82. Lalu 1/2 dibagi dengan 82 sama dengan 41 meter. Jadi nilai tengah pada pernyataan di atas adalah 41 meter. Ini kita akan membahas rumus SN. SN sama dengan N/2 dalam kurung A tambah UN. Berikut adalah contoh soalnya. Seorang pedagang menjual buah apel setiap hari. Pada hari pertama, ia berhasil menjual 5 buah apel. Pada hari kedua, ia menjual 8 buah apel. Dan pada hari ketiga, ia menjual 11 buah apel. Penjualan apel terus meningkat dengan pola yang sama. Berapa total buah apel yang berhasil dijual pedagang tersebut dalam 20 hari? Penyelesaian. Diketahui A sama dengan 5, B sama dengan 3, dan UN sama dengan 20. Ditanya S20 atau suku ke-20. Jawab. Pertama-tama kita masukkan rumus SN yaitu N/2 dalam kurung A ditambah UN. Lalu kita masukkan angkanya yaitu 20/2 dalam kurung 5 ditambah 62. Lalu 20 kita bagi dengan 2 dan 5 kita tambahkan dengan 62. Berarti S20-nya itu sama dengan 10 dalam kurung 5 ditambah 62 sama dengan 67. S20 sama dengan 10 dikali 67 kita kalikan. Lalu hasil dari S20 setelah kita kalikan menjadi 670. Jadi total buah apel yang berhasil dijual pedagang dalam 20 hari adalah 670 buah. Apa itu barisan geometri? Mari kita simak sama-sama. Jadi, barisan geometri adalah suatu urutan bilangan yang memiliki rasio konstan antara setiap suku yang berurutan. Artinya, setiap suku dalam barisan geometri diperoleh dengan mengalihkan suku sebelumnya dengan suatu konstanta yang disebut rasio atau R. Rumus beda menentukan beda yaitu B sama dengan U2 dibagi U1. Adapun contoh soalnya sebagai berikut. Seorang petani menanam pohon cabai di kebunnya. Pada tahun pertama, ia menanam 2 pohon cabai. Setiap tahun, jumlah pohon cabai yang ia tanam berkembang 2 kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Berapakah rasio atau beda perkembangan pohon cabai yang ditanamnya setiap tahun? Penyelesaian. Diketahui U1 sama dengan 2, U2 sama dengan 4. Ditanya, berapakah beda dari pertanyaan di atas tadi? Jawab. Pertama, kita akan masukkan rumus beda terlebih dahulu, yaitu beda sama dengan U2 dibagi U1. Selanjutnya, kita masukkan yang telah kita ketahui dari soal tersebut. Pertama, U2 yaitu 4 dan U1 adalah 2. Jadi, 4 dibagi 2 sama dengan 2. Jadi, beda perkembangan pohon cabai
yang ditanam setiap tahun adalah 2. Selanjutnya kita akan membahas rumus suku tengah. Menentukan suku tengah, berikut adalah rumus suku tengah. UT sama dengan akar A dikali UN. Adapun contoh soalnya sebagai berikut. Pada sebuah kebun, jumlah bunga yang ditanam setiap bulan membentuk deret geometri. Pada bulan pertama, kebun tersebut menanam 3 bunga, dan pada bulan kelima, kebun tersebut menanam 243 bunga. Berapakah jumlah bunga yang ditanam pada bulan ketiga, yang merupakan suku tengah antara bulan pertama dan bulan kelima? Penyelesaiannya sebagai berikut. Diketahui suku pertama dari pertanyaan tersebut adalah 3 bunga dan UN adalah 243 bunga. Ditanya, berapakah nilai tengah dari pertanyaan tersebut? Jawab. Pertama, kita akan masukkan rumus suku tengah terlebih dahulu, yaitu UT sama dengan akar A dikali UN. Selanjutnya, kita masukkan nilai yang telah kita ketahui di atas tadi, yaitu akar 3 dikali 243. Hasilnya adalah akar 729. Kemudian, hasil dari akar 729 adalah 27. Jadi, jumlah bunga yang ditanam pada bulan ketiga adalah 27 bunga. Selanjutnya, kita akan memasuki pembahasan mengenai rumus UN atau menentukan suku ke N. Rumusnya sebagai berikut. UN sama dengan AR pangkat N dikurang 1. Adapun contoh soal menentukan suku ke N sebagai berikut. Seorang petani menanam pohon di ladangnya. Pada bulan pertama, ia menanam 3 pohon. Pada bulan kedua, jumlah pohon yang ditanam menjadi 6 pohon. Dan pada bulan ketiga menjadi 12 pohon. Tentukan jumlah pohon yang ditanam pada bulan ke-12 membentuk barisan geometri. Oke, kita lanjut ke penyelesaian. Diketahui A atau suku pertama dari pertanyaan tersebut adalah 3 pohon. R atau rasio adalah 3 pohon. Dan nilai N-nya adalah 12 pohon. Ditanya, berapakah hasil dari suku ke-12 dari pertanyaan tersebut? Jawab. Pertama-tama kita akan masukkan rumus seperti biasa terlebih dahulu, yaitu rumus UN. Rumusnya sebagai berikut. UN sama dengan AR pangkat N dikurang 1. Selanjutnya, kita masukkan yang telah kita ketahui di soal tersebut. Karena N-nya sudah kita ketahui, jadi kita tulis sebagai U12. Kemudian U12 sama dengan 3 dikali 3 pangkat 12 dikurang 1. Kemudian masih kita tuliskan U12 sama dengan 3 dikali 3 pangkatnya sudah kita rubah, yaitu 12 dikurang 1 adalah 11. Kemudian U12 sama dengan 3 karena pangkatnya sudah kita rubah. Selanjutnya kita akan mengalihkan 3 sebanyak 11 kali, yaitu kita temukan hasil adalah 177.147. Kemudian nilai akhirnya adalah U12 sama dengan 531.441. Jadi, jumlah pohon yang ditanam setiap bulannya adalah 531.441
pohon. Di sini saya ingin menjelaskan bagian deret geometri. Deret geometri adalah suatu jenis deret matematika yang terdiri dari jumlahan suku-suku barisan geometrik. Rumus rasio beda D sama dengan U2 dibagi U1. Adapun contoh soal sebagai berikut. Seorang petani menanam pohon dalam barisan yang mengikuti pola tertentu. Pada minggu pertama adalah 2 pohon, pada minggu kedua jumlah pohon yang ditanam menjadi 6 pohon, pada minggu ketiga menjadi 18 pohon. Penyelesaiannya diketahui U1 sama dengan 2, U2 sama dengan 6. Kemudian B sama dengan U2 atau U1 sama dengan 6 bagi 2 sama dengan 3. Jadi selisih atau beda pada jumlah di setiap tanam pohon adalah 3. Kemudian rumus Sn deret turun. Rumus deret turun Sn sama dengan A dalam kurung 1 dikurang R pangkat N dibagi dalam kurung 1R. Adapun contoh soal sebagai berikut. Sebuah bola dijatuhkan dari ketinggian 100 meter setiap kali memantul. Ketinggian pantulan menjadi setengah dari ketinggian sebelumnya. Berapa total jarak yang ditempuh bola hingga pantulan keempat? Contoh soal deret turun. Diketahui A sama dengan 100, R sama dengan setengah, N sama dengan 4. Sn sama dengan A dalam kurung 1 kurang R pangkat N dibagi 1 kurang R. S4 sama dengan 100 dalam kurung 1 dikurang setengah pangkat 4 dibagi 1 kurang setengah. S4 sama dengan 100 dalam kurung 1 kurang 1 per 16 dibagi setengah. S4 sama dengan 100 dalam kurung 15 per 16 dibagi setengah. S4 sama dengan 93,75 dibagi setengah. S4 sama dengan 187,5 tambah 100. S4 sama dengan 287,5. Jadi total jarak yang ditempuh bola hingga pantulan keempat adalah 287,5 meter. Yang terakhir rumus Sn deret naik. SA sama dengan A dalam kurung R pangkat N kurang 1 dibagi dalam kurung R pangkat 1. Adapun contoh soal sebagai berikut. Seorang pengusaha menyumbangkan sejumlah uang ke sebuah yayasan setiap bulan. Pada bulan pertama, ia menyumbangkan 1 juta rupiah setiap bulan berikutnya. Jumlah sumbangan tersebut menjadi 3 kali lipat dari bulan sebelumnya. Berapa total sumbangan yang diberikan oleh pengusaha tersebut selama 4 bulan? Diketahui A sama dengan 1 juta, R sama dengan 3, N sama dengan 4. Sn sama dengan A dalam kurung R pangkat N kurang 1 dibagi R kurang 1. S4 sama dengan 1 dalam kurung 3 pangkat 4 kurang 1 dibagi 3 kurang 1. S4 sama dengan 1 dalam kurung 81 kurang 1 dibagi 2. S4 sama dengan 1 dalam kurung 80 dibagi 2. S4 sama dengan 40. Jadi total sumbangan yang diberikan oleh pengusaha tersebut selama 4 bulan adalah 40 juta.